Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan topik tentang bakat dan minat. Yang pertama itu pengertian bakat. Jadi, bakat adalah kemampuan bawaan sejak lahir yang merupakan potensi, kemampuan terpendam diri kita yang masih memerlukan pengembangan melalui pendidikan, pembelajaran, atau pelatihan hingga menjadi suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan bahasa, bermain musik, melukis, dan lainnya. Kita merasa begitu mudah, lancar saat belajar, berlatih, beraktivitas di suatu bidang, dan menikmati saat melakukannya, maka bisa disimpulkan berarti di bidang itulah bakat kita berada. Oke, jadi bakat ini kemampuan yang kita miliki sejak lahir. Jadi misalnya contohnya nih kita punya bakat bermusik atau enggak tuh olahraga. Selanjutnya itu jenis-jenis bakat. Nah, di sini ada jenis-jenis bakat. Yang pertama itu bakat akademis, yaitu bakat seseorang yang di dalamnya terkumpul di bidang akademis, misalnya bidang matematika, kimia, biologi, geometri, fisika, ekonomi secara teoritas. Jadi bakat akademis ini semacam bakat dalam belajar, bakat-bakat di pelajaran misalnya kayak matematika, kimia. Yang kedua itu ada bakat kreatif. Jadi bakat kreatif ini bakat seseorang yang di dalamnya terangkum potensi berbagai kemampuan untuk merangkap ide dari pengamatan, kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan, merancang, dan membuat sesuatu produk baru yang bernilai produktif bagi kehidupan. Yang selanjutnya itu ada bakat seni. Bakat seni yaitu seseorang di dalamnya ada potensi mudah terlibat dengan sesuatu yang melahirkan keindahan. Apakah itu menciptakan lukisan, menari, bermain, watak, dan sebagainya. Nah, jadi bakat seni itu kayak musik, menari. Yang keempat itu ada bakat kinestetik. Jadi bakat kinestetik ini, bakat seseorang di dalamnya ada potensi mudah melakukan sesuatu dengan memaksimalkan gerak tubuh, termasuk dalam hal ini adalah olahraga, apakah petinju sepak bola, tangkis, dan sebagainya. Selanjutnya itu bakat sosial, yakni kumpulan potensi seseorang yang erat kaitannya dengan kemampuan membangun komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, yaitu pengertian minat. Jadi minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian, membuktikan lebih lanjut. Minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan kemampuan. Nah, jadi minat ini nih yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya kita contohkan dalam saat kita memilih karir atau pekerjaan, cara menentukannya misalnya kita pengen menjadi dokter, berarti minat dalam diri kita itu ingin menjadi seorang dokter atau enggak guru. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor bawaan genetik merupakan faktor mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai perwarisan dari orang tuanya. Selanjutnya itu faktor eksternal, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal,
untuk mendukung pengembangan minat dan bakat. Faktor lingkungan berbagai atas lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling penting bagi anak. Yang selanjutnya itu cara mengembangkan bakat dan minat. Jadi, yang pertama itu perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau lainnya. Yang selanjutnya itu perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatannya secara fisik. Selanjutnya, perlu didukung lingkungan yang tertentu. Dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha mengembangkan bakat dan minat. Jadi dapat disimpulkan topik hari ini kita membahas tentang bakat dan minat. Itulah tadi, kalau bakat itu memang kemampuan kita sejak lahir. Sedangkan minat itu sesuatu kayak yang kita sukain. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya atau boleh nih untuk menambahkan materi kalau kalian menemukan materi yang baru, dipersilakan. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalian juga pasti sudah banyak lebih paham nih tentang bakat dan minat yang ada dalam diri kalian juga. Selanjutnya nih, saya memerlukan saran dari kalian, kritik dan saran. Oke, baik. Kepada Saudari Rini, saya persilakan untuk memberikan kritik ataupun saran. Menurut saya, pemaparan materi dari saudari Julia sudah cukup bagus dan juga dia bisa menyampaikan materinya dengan bahasa dia sendiri. Dan untuknya mungkin lebih ke suara karena suara itu masih berputar, jadi tolong distabilkan biar nggak kedengarannya gimana gitu. Soalnya masih apa ya, kurang percaya diri, belum ini stabil suaranya. Udah gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sarannya Saudari Rini. Selanjutnya ada lagi nggak? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.